Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nisa Safana, NIM 2019 161 dari kelas 4B Prodi Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman kode kehormatan pramuka, lambang dan juga atribut pramuka. Sebelumnya, apa sih itu kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Satya Pramuka dipergunakan sebagai ritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu Dharma Pramuka. Dharma Pramuka adalah nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Dharma Pramuka menjadi sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat, serta sebagai landasan gerakan bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan, kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokrasi, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong, dan sebagai kode etika bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan. Yang kedua, ada kode kehormatan bagi pramuka penggalang, pramuka pandega, dan anggota dewasa. Dan yang terakhir ada kode kehormatan bagi pramuka penggalang, pramuka pandega, dan anggota dewasa. Selanjutnya yaitu lambang pramuka. Lambang pramuka diciptakan oleh Bapak Sueharjo Atmovipura, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Makna lambang gerakan pramuka sebagai berikut. Yang pertama ada buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang keempat, nyiur tumbuh menjalar lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, sehingga lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus. Yang kelima, akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, sehingga lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik. Yang keenam, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air. Selanjutnya yaitu atribut pramuka. Yang pertama ada pemakaian atribut pramuka siaga. Bentuk dan pemasangan atribut pada pakaian seragam pramuka siaga adalah: yang pertama tanda tutup kepala, yang kedua tanda panah, yang ketiga tanda pelantikan, yang keempat papan nama, yang kelima tanda lokasi kuarcap, yang keenam tanda gugus depan, yang ketujuh lencana, yang kedelapan tanda kecakapan khusus, yang kesembilan tanda jabatan, dan yang terakhir tanda barung. Terus yang kedua ada pemakaian atribut pramuka penggalang. Yang pertama ada tanda tutup kepala, yang kedua tanda pandu dunia, yang tanda pelantikan, yang keempat papan nama, yang kelima tanda lokasi, yang keenam tanda gugus depan, yang ketujuh lencana, yang kedelapan tanda yang ke-10 ada tanda regu, dan yang ke-11 ada tanda kecakapan umum atau TKU. Selanjutnya yang ketiga ada pemakaian atribut pramuka penegak dan pandega. Untuk pramuka penegak dan pandega adalah berikut. Yang pertama ada tanda tutup kepala, yang kedua ada tanda pandu dunia, yang ketiga ada tanda kecakapan umum atau TKU penegak dan pandega, yang keempat ada tanda pelantikan, yang kelima ada papan nama, yang keenam ada tanda lokasi, yang ketujuh ada tanda gugus depan, yang kedelapan ada lencana wilayah, yang kesembilan ada tanda kecakapan khusus atau TKK penegak dan pandega,
Yang ke-10 ada tanda jabatan, ada tanda sangga, dan yang ke-12 ada tanda ambalan. Selain tanda-tanda atribut tersebut, seorang pramuka penggalang dapat juga memasang tiska atau tanda ikut serta kegiatan, lencana dan tanda pramuka Garuda, dan tanda penghargaan lainnya pada seragam pramuka. Tanda pramuka Garuda berbentuk medali dengan pitanya, dikalungkan di leher bersama dengan tangan leher pramuka. Baiklah, itu saja. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.